persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi, kita mau beribadah bersama. Saya percaya di Menara Doa Online ini Bapak Ibu Saudara akan dijamah oleh Tuhan dan diberi kekuatan yang baru. Sehingga Bapak Ibu Saudara lebih lagi yakin melangkah bersama Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita akan awali ibadah Menara Doa Online kita dengan berdoa. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya di setiap langkah kami tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Ya Allah kami ingin menyembah Engkau saat ini ya Bapa. Kami akan naikkan syukur kami membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau menerimanya ya Bapa sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, kami datang. Haleluya Yesus. Terpuji Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Mari semuanya kita angkat suara kita katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, kami menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Oh, kami mau memuji Engkau ya Yesus dengan segenap hati ya Bapa, karena hadirat-Mu adalah sumber kekuatan kami. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau ya Bapa mengikuti setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau ku
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mulai menyembah. Mari kita sembah Dia, buka suara kita, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami membawa korban syukur kami. Kami bersujud memuliakan-Mu Bapa. Oh, lalabalabaya papakaralabaya sando. Uranamalabaya namalabaya pakaralabo. Kami menyembah. Kami sembah Tuhan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kaki kami takkan goyah. Kami mau selalu menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak terima hormat, Engkau layak terima sembah. Kami kata naikkan syukur kami, penyembahlah kami yang hidup, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Oh sana, terpujilah, terpujilah Tuhan dan Raja kami, yang layak dipuji dan disembah. Kami angkat suara kami agungkan Allah kami naikkan syukur kami. Uranamalabaya patakaralabaya sando. Uralabaya namalabaya patakaralabo. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau ya Allah kami. Tak dapat kami balas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa. Oh mari semuanya haleluya. Uralabaya papa takaralabaya namalabaya sando. Uralabaya namalabaya takaralabaya namalabaya. Uralabaya papa 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 papa. Uralabaya takaralabaya papa 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 papa. Oh uralab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 ala. Uralabalabalabalabalabala. Labalabala. Mari kita sembah. Yesus. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulut, mari semuanya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sama-sama kata sepanjang hari ku beri
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari semuanya angkat suara kita sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, angkat suara kita sembah Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau baik Yesus. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami akan berdoa buat umat-umat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Katakan ya Rabbana, sungguh bagimu-lah Tuhan segala hormat pujian kami. Bagimu-lah Tuhan Yesus kejayaan, kemasyuran, kemuliaan selama-lamanya. Dari tempat ini kami mengagung-agungkan nama-Mu. Dari tempat ini kami menaikkan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu. Satu hari lagi Tuhan beri kepada kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Juru Selamat kami, kekasih hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab lebih Tuhan baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan Yesus. Kami rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami rasakan kehadiran Tuhan menjamah setiap kami yang ada di ruangan ini. Setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan doa malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan saat ini Bapa, di hadapan hadirat-Mu
Kami mau menaikkan doa-doa kami untuk setiap Tuhan pokok-pokok doa, pergumulan anak-anak-Mu yang begitu setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Yohanes Sugiarto Tuhan Yesus, yang terbeban Bapak berdoa bagi saudaranya akan mengikuti ujian Tuhan semester akhir di Fakultas Kedokteran. Tuhan kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus untuk anak-Mu ini Bapak. Tuhan beri Bapak kepintaran, kebijaksanaan, kecerdasan bagi anak-Mu untuk mengikuti ujiannya. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah setiap tes demi tes boleh dilalui Bapak. Kami percaya anak-Mu akan berhasil. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menjadi golden connection baginya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Sujiat Mati Tuhan. Apapun yang menjadi saat ini pergumulan anak-Mu ini, Tuhan tolong, Tuhan jawab Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Biar lewat iman percayanya Tuhan, anak-Mu ini menerima mujizat lewat setiap pergumulannya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Lionel. Kami percaya apapun yang menjadi sakit penyakit anak-Mu saat ini Bapak, kami percaya Tuhan yang memberikan kemurahan-Mu. Sakit penyakitnya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang begitu setia mengikuti tayangan menara doa ini Bapak. Biarlah kami berdoa setiap pergumulan mereka Tuhan, sakit penyakit mereka yang mungkin belum dituliskan Tuhan lewat live chat Tuhan. Kami berdoa biarlah ada uluran tangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap penyakit anak-anak-Mu Tuhan. Angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih mujizat-Mu terjadi Tuhan. Bahkan lewat pemberitaan firman-Mu yang sebentar Tuhan akan kami dengar. Lebih lagi Tuhan bekerja. Lebih lagi kuasa Tuhan dicurahkan. Setiap anak-anak-Mu yang berbat Tuhan, mereka mendapatkan penghiburan daripada-Mu, kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan, biarlah tayangan menara doa ini terus menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan lewat tayangan menara doa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Bagimulah Tuhan, bagimulah Yesus yang jauh dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kami percaya ada Tuhan, ada kasih Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul dengan ketakutan mereka ya Tuhan, dengan kecemasan. Hari ini Tuhan, aku minta urapan kasih-Mu turun. Kasih yang melenyapkan ketakutan itu. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan lihat anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami dengan kasih-Mu. Ajar kami bisa mengerti kebenaran bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Di masa prapaskah ini, ajar kami terus untuk merenungkan betapa lebarnya kasih-Mu, betapa panjangnya kasih-Mu, betapa dalam dan tingginya kasih-Mu. Aku minta ya Bapa, hari ini Tuhan Kau bicara. Mari doa Ibu Bapakku, mari Ibu Bapak doa. Biar melodi lagu ini akui di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, aku takut, aku cemas, aku khawatir akan apa yang akan terjadi di depan. Apa yang telah terjadi ya Tuhan. Waktuku tak aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Makasih Tuhan. Makasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan-Mu yang sedang ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, melenyapkan setiap ketakutan kami, berbicara secara pribadi. Anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus jadi sembuh. Tuhan, aku berdoa, berikan kuasa kesembuhan buat anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, hiburkan. Bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Hari ini Tuhan, kami ingin dengarkan sabda firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran yang kami ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah,
pada minggu Prapaskah ini saya ingin bagikan tentang tentang pesan-pesan mengenai kematian, kebangkitan Yesus dan kuasanya. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah kebenaran ya yang melenyapkan ya ketakutan. Saya ingin coba tes ya, berapa di antara saudara mungkin masih sering sekali sudah dengar tentang khotbah Paskah ya, Jumat Agung atau Paskah ya. Saya ingin tes, ada 4 pertanyaan singkat yang saya ingin saudara bisa perhatikan dan bisa jawab ini saudaraku ya. Apakah perkataan pertama malaikat kepada mereka yang datang ke kubur Yesus yang kosong pada hari Minggu Paskah? Apa perkataan malaikat yang pertama? Jangan takut. Apa perkataan Yesus yang pertama pada waktu dia bangkit dari kematian? Waktu dia berjumpa dengan muridnya. Di dalam pasal yang sama. Matius 28. Jangan takut. Ya. Ketika Yesus ketemu lagi dengan murid-muridnya. Yang pada ngumpul pada hari kebangkitannya dia. Kata apa yang Yesus ucapkan? Jangan takut. Ya. Apa pesan Tuhan yang berulang kali diperintahkan dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Itu satu kalender 1 tahun penuh. Namanya jangan takut. Saudaraku, jangan takut, ini pesan Paskah. Ya saudaraku, ini penting. Sering kita dengar, kayak seperti kita sering dengar khotbah tentang pengampunan. Seharusnya kita juga sering dengar khotbah tentang jangan takut. Jangan takut ini perintah Tuhan yang sering disampaikan di Alkitab. Tetapi seringkali juga kita gagal untuk melakukan perintah ini. Kenapa? Karena ketakutan ini adalah sifat umum. Ya, ketakutan itu masalah yang universal. Ya, kan, di mana rasa takut itu selalu ada di mana-mana. Dan ketakutan ini masalah tertua. Ya, yang dihadapi oleh manusia. Saudara pernah gak kepikiran? Ya, Alkitab itu catat loh, perkataan pertama yang diucapkan Adam pada waktu dia berbicara. Apa perkataan Adam yang pertama dia ngomong? Yang dicatat oleh Alkitab. Apa perkataannya? Aku takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Beberapa di antara kita kalau dengar khotbah ini, enggak Pak Sabta, Pak Pendeta, aku enggak takut kok. Aku enggak punya masalah dengan rasa takut. Aku bukan seorang penakut. Saya ingin beritahu kepada saudara ya kan? Kadang-kadang kita bisa menyangkal dan menolak, udah pernah takut kok hidupnya. Aku cuma takut sama Tuhan, bagus. Saudara itu bagus sekali, karena kalau kita takut Tuhan, maka takut Tuhan ini melenyapkan semua jenis ketakutan. Tapi hari ini saya mau katakan adalah pesan Paskah ini. Apa kalau kita tahu kebenaran tentang Paskah, maka saya yakin ini akan membantu kita untuk mengatasi serangan-serangan ketakutan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya tuh nggak tahu ya, saya berpikirnya begini ya. Perut kita tuh bisa lapar. Betul gak saudara? Kalau perut kita kosong. Dan kita pun sebagai hamba Tuhan, pendeta yang hebat sekalipun bisa takut kok. Kalau dia sudah kosong, hilang. Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup dia, hadirat Tuhan sudah dalam hidup dia hilang. Di situ ada ketakutan. Saudaraku, karena lawan daripada rasa takut itu bukan iman loh. Tapi apa? Kasih. Kasih yang sempurna itu yang melenyapkan ketakutan. Bukan iman. Di mana ada ketakutan, di situ sebenarnya tidak ada kasih. Di mana ada kasih Kristus, di situ tidak akan ada ketakutan. Nah, terkadang saudara, ya kan? Kita pun tidak menyadari, saudaraku, berapa banyak keputusan yang kita buat setiap hari. Itu didasarkan karena rasa takut kita. Yang kita gak sadari.
Contoh aja saudara. Saudara nih bahkan saudara pakai baju aja. Mengambil, ya kan saudara. Pakai baju aja. Baju mana, kita kan banyak baju nih, baju mana yang kita mau pakai. Saudara, itu dipengaruhi dengan rasa takut yang ada di bawah alam bawah sadar kita. Betul gak? Saya lihat ada berapa kadang-kadang tuh dia sudah pakai, copot lagi, pakai lagi, copot lagi, copot lagi. Saya bilang, kenapa sih copot terus? Jadinya telat nih nanti. Ya dah. Saya mau beritahu bahwa kita ini hidup tuh ketakutan tuh menyerang ya. Bukan kita mau takut, tapi dia hadir gitu loh. Takut, ketakutan akan penolakan. Ya, takut tidak disetujui, orang banyak tidak setuju. Takut akan kritikan, omongan orang, apa yang dipikirin orang, diomongin orang, itu takut. Takut terlihat gagal. Nah, saudara beberapa kali aku udah takut ke Pak Sabta, tapi ada ekspresi ketakutan. Ekspresi lain daripada ketakutan, saudara bisa cek ya. Gini, saudara pernah gak rasa khawatir? Ketika ada khawatir, itu takut sebenarnya. Ekspresi lain. Saudara pernah merasa cemas? Itu takut sebenarnya. Saudara pernah rasa sulit tidur? Walaupun kita gak ngakui loh. Aku udah takut loh. Tapi kalau susah tidur, itu ada ketakutan yang masuk. Gelisah, stres, depresi, kecewa, bahkan marah. Saudaraku, semua itu sinonim. Saya mau kasih tahu saudara, ini tentang marah ya, tentang marah. Saudara tahu enggak? Ya, lebih daripada separuh waktu ketika kita marah itu disebabkan oleh karena rasa takut. Sebenarnya akar kemarahan itu rasa takut sebenarnya saudaraku. Kita marah karena kita takut harga diri kita diinjak-injak. Kita marah karena kita takut orang salah paham. Orang salah sangka. Kita marah karena kita takut orang ini akan selalu menyakiti kita. Kita marah. Kemarahan seringkali itu disebabkan oleh rasa takut. Jadi dia penyebab terbesarnya saudaraku. Kalau kita sudah bisa lenyapkan rasa takut, muncul rasa aman, saya yakin kita berubah menjadi orang yang apa? Sabar. Katakan amin. Bahkan ada orang saudaraku ini takutnya gini ya. Ya, ada di antara kita yang punya rasa takut akan apa? Masa lalu. Masa lalu. Kita benci, kita malu sama masa lalu kita. Ya karena kita lihat tidak bagus. Kita lihat kalau pikir masa lalu kayaknya kita aja malu. Ya. Nah, kita takut kenapa? Karena kita nggak mau ada orang lain tahu akan masa lalu kita. Nah, ini bahaya. Biasanya orang yang hidup dalam ketakutan, orang ini cenderung akan mengisolasi diri dia. Kalau dia mau bergaul sama orang, itu gak akan pernah namanya ada deep talk. Ngobrol sampai deep, sampai dalam gitu loh. Sampai di itu. Ya pokoknya hi, say hi, apa gini. Check out. Karena dia gak mau orang tuh tahu kedalamannya. Saudara bisa, nah ini problem di masa Paskah, kebangkitan Yesus. Kematian bagi Yesus, ini selesaikan ini nih. Ini akar kelakuan kita yang tanda kutip di mata Tuhan minus ya. Itu karena ketakutan ini. Ada yang kita takut hilang kendali, saya udah gak bisa kendali karena gak berkuasa lagi. Takut dianggap gagal, takut kena kanker, takut kena gini, takut stop. Hidup selalu kita omongin terus. Tiap orang punya ketakutannya sendiri-sendiri. Ya, dan ada banyak ketakutan yang tersembunyi loh. Yang kita tuh gak sadarin. Itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Saudara. Itu biasanya tuh hasil daripada apa saudara? Pengalaman. Kita pernah punya pengalaman trauma.
Atau pengetahuan-pengetahuan, lihat. Makanya kan banyak kan ada orang tuh yang kepo banget. Kalau menurut saya kepo ya. Kalau bilang, hati-hati lo. Di sini ini ada penipuan. Hati-hati lo. Di sini nanti gini-gini. Niatnya mungkin bagus ya. Tetapi kalau menurut saya, bisa ada efeknya yang nerima nggak bagus. Maksudnya baik untuk hati-hati. Tetapi sebenarnya akhirnya muncul, saudara. Nah, saya ingin beritahu pesan Paskah. Ini Paskah adalah sebuah kabar baik buat kita semua. Ya, karena kebenaran Paskah itu adalah pesan Paskah, ini kebenaran Paskah. Yaitu apa saudara? Ini berkuasa untuk melenyapkan ketakutan kita. Ada tiga hal dari Paskah ini. Kematian kebangkitan Yesus ya. Saudara, yang pertama ini janji yang luar biasa. Pertama adalah pengampunan untuk masa lalu. Pengampunan untuk masa lalu. Saudara, ini tiga dimensi. Ya. Terus ada tujuan hidup yang berarti untuk hari ini. Ya, kita jalani hidup, kita bisa nikmati hidup hari ini. Karena kita punya tujuan. Ada yang kita kerjakan. Apa yang saudara kerjakan dari pagi sampai malam. Kalau saudara ngerti kebenaran Paskah ini. Kebenaran firman Tuhan ini. Tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara bisa nikmatin hidup ini. Karena hidup yang saya jalani hari ini adalah saya punya tujuan. Tujuannya adalah hidup yang berguna. Yang berarti saya ingin berbuah banyak. Katakan amin saudara. Yang kita bisa nikmati mungkin apa yang kita kerjakan sekarang. Bisa dinikmati besok. Atau minggu depan. Atau bulan depan. Atau tahun depan. Atau 5 tahun ke depan. Tapi saya mau kerjakan. Saya mau hidup. Banyak orang hidupnya di masa lalu. Tapi hari ini karena dia gak punya tujuan hidup. Dia lewat. Sudah 16 jam sehari itu. Tinggal 8 jam lagi waktunya dia tidur. Besok begitu lagi. Hidupnya di masa depan. Selalu ngomong depan terus. Tapi dia gak kerjakan apapun. Karena kita ada hari ini. Itu hasil daripada apa yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Saya bisa ngeri, katakan amin. 27 tahun yang lalu. Keputusan kita 27 tahun yang lalu. Dan kita lakukan secara konsisten. Masuk menara doa. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Katakan amin. Paskah ini ngubah sejarah hidup kita. Bukan cuma sejarah kehidupan manusia. Paskah ini kan yang membelah kalender. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Titik nol daripada sejarah itu saudara. Itu daripada Paskah. Tapi secara pribadi kita juga kita tahu. Masa lalu saya sudah diselesaikan Tuhan. Dia bukan cuma selesaikan masa lalu saya. Tapi dia juga sediakan tujuan hidup buat saya hari ini. Supaya saya bisa jalani. Dan dia siapkan rumah buat saya di sorga. Di masa depan dia siapin rumah buat saya di sorga. Katakan amin. Ini dasar. Ini yang bisa nyabut saudara apa? Akar daripada apa? Ketakutan itu. Nanti pelan-pelan karena saya mau bagi mungkin dari ini hari ini ya. Besok lusa minggu baru Jumat kita ibadah Jumat Agung. Nah, dalam Selasa, Rabu, Kamis kita akan belajar saudaraku tentang hal ini ya. Saudara, kita baca Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 15, ini ayatnya saudara, 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak hidup dalam dirinya, dalam terjemahan lain itu diterjemahkan better life. Kalau saudara dan saya mengerti, bagi saya, sengerti-ngertinya tentang Paskah, tentang keselamatan, tentang pengorbanan Yesus. Saudaraku, kita tidak lagi mau hidup untuk diri kita sendiri. Saat saudara dan saya ambil keputusan, aku tidak lagi hidup untuk diriku, tapi aku mau hidup untuk Tuhan. Tuhan melihat, dia rancang, kita sedang menjadi hidup yang lebih baik. Bukan hidup yang baik, hidup yang lebih baik. Katakan amin.
Ya kan? Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, hari ini saudara, saya ingin bagikan paling tidak ada 2 kebenaran yang kita mau pelajari yang bisa membebaskan kita dari rasa takut. Ya, saya juga sebagai pendeta hamba Tuhan sering saya diserang ketakutan, seperti saya sering diserang rasa lapar. Rasa takut dan rasa lapar itu mirip, saudara. Sepanjang saya dipenuhi terus dengan kasih Tuhan. Di pikiran saya penuh dengan kasih Tuhan. Hati saya penuh dengan kasih Tuhan. Saya kenakan jubah kasih. Yang dimana di dalam jubah kasih itu keluar belas kasihan. Kemurahan hati. Kerendahan hati. Kelemah lembutan, kesabaran. Maka rasa takutnya itu hilang, gak ada. Ketika saya copot yang namanya jubah kasih ini, ya saya takutlah. Pasti saya takut. Saya rasa tidak aman. Wah, gak aman. Kependetaan saya, jabatan saya, keuangan saya, gimana. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau saya puasa, di mana makanan, lambung saya kosong, tidak ada kehadiran makanan, lapar saya. Kalau saya puasa, saya lapar, saudara. Tapi kalau habis makan, hilang rasa lapar itu. Saya juga heran itu, saudara. Katakan amin. Seperti kalau saudara habis diurapi, habis dipenuhi dengan Roh Kudus, kok bisa hilang rasa takutnya? Saya ngerti, katakan amin. Ketika saudara ngerti kebenaran firman. Firman itu bukan cuma jadi logos, firman yang tertulis. Tapi jadi rema, firman yang spoken of word. Firman yang bicara. Gak ada rasa takutnya. Katakan amin. Iya. Saudara bisa ngerti. Makanya Yesus berkata, Yohanes 8:32, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya gini, kebenaran yang kita tahu tentang Paskah, kebenaran ini yang akan membebaskan kita dari segala rasa takut. Katakan amin. Nah, kita belajar minggu ini tentang ini, kebenaran ini. Kita belajar 2 dulu hari ini. Ya, pertama, saudara, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus menyatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran, bukanlah dusta. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian, saudara, itu sebenarnya sudah sering kali, berulang kali Tuhan Yesus ucapkan, saudara, berkali-kali Yesus ucapkan, saya ini anak Allah loh. Aku ini anak Allah yang datang, aku datang, ya kan? Ya kan? Untuk apa? Untuk mati dan menebus dosa manusia. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa, masuk sorga, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menyatakan diri dia. Ya kan? Dia berkata, saudaraku, bahwa saya akan bangkit. Jadi saudaraku, seperti coba kita baca Matius 16 ayat 21. Ini perkataan ini. Sebenarnya Yesus udah berkata berulang-ulang, saya ini kan ajak kita cuma satu, tapi bahasanya sama sampai 3 kali. Tuhan katakan. Matius 16 ayat 21, 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ulang-ulang diucapkan. Kalau Yesus ngomong gini, nanti aku dibunuh loh. Nanti habis bunuh aku akan bangkit lagi pada hari ketiga. Saya mau tanya sama saudara. Para murid yang dengar, khususnya Petrus nih. Mereka tuh ngeh gak? Ngeh tau gak saudara? Sadar gak? Tahu gak? Ngerti gak? Tuhan ngomong. Merhatiin gak? Enggak. Kalau iya, gak mungkin
Petrus langsung di ayat selanjutnya dipinggirin lu Yesus tuh. Jangan ngomong kayak gitu, ngomong jelek. Gak boleh. Kan gitu kan langsung iblis kau nih. Gitu. Tapi kalau iblis ngalangi. Kalau kenapa? Karena mereka dengernya apa saudara? Menanggung banyak penderitaan, dibunuh. Tapi dia gak denger yang akhirnya apa? Dibangkitkan pada hari kita nih cenderung kuping kita nih saudara. Itu kita tuh punya magnet, kita tuh sesuatu perkataan yang apa? Negatif. Kalau udah perkataan positif tuh kehilangan daya tariknya. Daya magnetnya itu hilang. Nah disitulah kenapa kok Tuhan suruh kita selalu, ya saudara, renungkan firman. Siang malam. Supaya nanti ada magnet yang dimana yang kita bisa menyerap semua yang positif. Yang baik. Yang suci, yang kudus. Yang enak didengar. Yang patut dipuji. Katakan amin. Ini dengar hari ketiga. Tapi yang memang kenyataan. Murid-murid mau dengar mau enggak. Tuhan Yesus tetap bangkit. Tetap bangkit. Katakan amin saudara. Jadi saya mau ngomong poinnya apa saudara. Saya kasih bukti ya. Kebangkitan Yesus. Coba kita buka Lukas 24. Ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama yuk. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Malaikat sedang ngomong sama siapa? Murid-murid. Sama murid. Dia sudah ngomong loh sama kamu. Kamu enggak? Enggak tuh. Kita juga kayak gitu kan. Kita tuh tiap hampir 20 tahun lebih. Kita di Menara 2 duduk. Ngomong. Ya kita nih yang dengar firman, yang sampaikan firman. Itu gak jaminan. Makanya tadi saya ngomong tuh di Menara Doa. Pengerja. Kita pernah dengar gak khotbah? Harus menggantungkan Tuhan, bukan menggantungkan manusia. Pernah dengar gak saya bilang? Pernah. Kamu pernah khotbah ini tuh gak? Pernah. Pertanyaannya, kita lakukan gak? Siapa andalan kita? Kita gantungin siapa? Manusia atau Tuhan? Kenyataannya manusia. Kita ikut KKN. Bukan berarti kita gak boleh ngasih. Tapi jangan sampai kita ngasih untuk kita bisa dibenarkan untuk melakukan pelanggaran. Ngerti gak saudaraku? Nah itu, Tuhan bilang terkutuk manusia. Orang yang mengandalkan manusia. Betul gak saudaraku? Nah ini yang dimana kalau kita lihat saudara, kalau kita hitung ya. Hitung nih. Maksud saya kita hitung dengan diri kita gini. Kita kan suka ngitung. Kalau orang salah sama kita, berapa kali kita ini. Kalau kita hitung seberapa banyak Tuhan ngampunin kita. Kayaknya gak terhitung. Walaupun kita gak lakukan firman. Gak andalkan Tuhan. Andalkannya manusia. Kita sudah dengar, saudaraku, bahwa kalau Tuhan bicara, pasti Tuhan akan genapi. Setuju gak saudara? Ini kan kisah kebangkitan Yesus. Tuhan bicara, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh, hari ketiga aku bangkit. Dan kenyataan kok. Itu pesan. Pesan Paskah adalah kalau saudara dapat firman. Dan itu adalah janji Tuhan buat saudara secara pribadi. Percayai, janji itu pasti digenapi oleh Tuhan. Itu pesan Paskah intinya. Katakan amin. Tapi yang jadi masalah adalah karena firman ini logos. Bukan rema. Makanya kita abaikan. Kita cari jalan kita sendiri. Apa beda logos sama rema? Saya kasih contoh sederhana. Logos itu ibarat beras. Logos itu firman yang tertulis. Saudaraku, saudara baca jadi pengetahuan tuh. Katakan amin. Saudara lihat beras bisa dimakan enggak? Enggak bisa dimakan beras. Ya kan? Sedangkan rema itu nasi. Saya ngerti di sini? Ya, bagaimana caranya supaya beras bisa jadi nasi? Harus di apa? Dimasak. Perlu air,
perlu api. Betul? Sama peralatan. Harus ada apinya. Api Roh Kudusnya. Ya airnya. Saudaraku, dimasak setelah sudah jadi nasi baru bisa dimakan. Kesimpan tuh di mana saudara? Ke perut. Firman Tuhan juga seperti itu. Kalau cuman kita dengarnya logos terus. Itu cuma dapat pengetahuan. Itu cocok untuk debat. Saudara, orang menang debat belum tentu dia mau percaya Yesus. Kalah debat. Orang kalah debat belum tentu dia mau percaya Yesus. Kita menang debat belum tentu bisa menangin jiwa. Betul? Logos tuh cuma sampai di sini. Tapi harus jadi rema. Firman itu jadi rema. Makanya diapakan saudara? Dibaca, didoakan, direnungkan, dicatat, diucapkan, dinyanyikan, dibicarakan. Itu yang namanya merenungkan, memasak. Memasak logos sehingga menjadi rema. Kalau rema, dia bisa dimakan. Saudara, bisa disimpan dalam apa? Lubuk hati. Kalau logos sampai di pikiran, kalau itu bisa itu mengubah. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Ya, jadi yang pertama kebenaran Paskah. Apa yang buat Paskah kita bisa menurun rasa takut kita dengan kita dapat kebenaran? Jadi apa yang dikatakan Yesus? Bahwa dia mati, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit. Itulah yang dia genapi, itulah yang dia buktikan. Yesus berkata begini saudaraku, dia berkata begini, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Katakan amin. Lalu di ayat selanjutnya dia katakan kalau kamu sudah lihat aku ya, dia ngomong kan, kamu tuh sudah lihat Bapa. Dia mau menyatakan dirinya siapa? Anak Allah, dia adalah Tuhan, dia itu Allah. Saudaraku, nah manusia yang lahir banyak yang ngaku-ngaku dia adalah Allah. Dia anak Allah. Tapi dia hidup, dia mati. Gak pernah bangkit dia. Cuma Yesus yang bisa membuktikan. Katakan amin. Saudara ngerti gak? Saya bicara agama. Semua agama baik. Mengajar tentang kebaikan. Tetapi jaminan untuk dosa kita diampuni. Kita dibebaskan dari hukuman api neraka. Saudara, hanya melalui siapa? Yesus. Semua orang akan mati. Ya saudara, tetapi orang yang percaya, dia akan mati dan dia akan dibangkitkan. Dengan memakai tubuh kemuliaan. Katakan amin. Itu kebenaran yang pertama. Ya, fakta bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mati, dia bangkit, menyatakan bahwa semua perkataan Yesus, semua perkataan firman Tuhan, itu pasti digenapi. Yang kedua saudara, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus menyatakan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kematian Yesus ini menyatakan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi sebelum Yesus bangkit dari kematian saudara, itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenaran ini. Ini ditutup nih sama iblis nih. Karena dia berkuasa atas kematian kan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ini rahasia besar ini. Makanya dalam 1 Korintus 15, Paulus bilang ini rahasia besar ini. Bahwa maut sudah dikalahkan. Lewat apa saudara? Kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, musuh terbesar kita adalah apa? Maut. Kematian yang telah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Ya, karena kematian ya kan telah ditaklukkan lewat kebangkitan Yesus, maka kita mau katakan gini, kematian bukan akhir dari segalanya buat kita yang percaya. Katakan amin. Nah, Yohanes 11 ayat 25-26 katakan begini saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya kita percaya. Terbukti kan saudara? Dia bicara bahwa aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga.
kenyataannya ada. Peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah saudara terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Tempatnya ada, waktunya ada, orang-orangnya ada, semuanya bisa cerita. Ini bukan dongeng saudara. Luar biasa. Saya lihat ini hal yang luar biasa. Saudaraku. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Saudara percaya katakan amin. Bahwa kematian bukan akhir segalanya. Ada kehidupan setelah kematian. Ya, sebuah kehidupan yang jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Ya, sebuah kehidupan berlangsung kekal. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini satu penghiburan. Kenapa kita takut? Selama kita hidup di dunia ini, Paulus menjelaskan. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. Sampai ayat 17. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini satu janji lagi. Yesus berkata, yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Paulus jelaskan lagi, ya bahwa Allah, ya kan Roh Kudus yang bangkitkan Allah, yang bangkitkan Yesus, dia juga akan bangkitkan kita. Nah sekarang ayat 16, ya. Sebab itu apa? Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Katakan amin. Ya, jadi karena kita tahu deh sekarang nih, ada kehidupan setelah kematian, kita tidak akan takut lagi. Katakan amin. Tentang apa yang sedang kita alami selama hidup di dunia ini. Kita mungkin sedang mengalami atau kita sedang merasakan kesakitankah, kesulitankah, tekanan, penderitaan, masalah. Bahkan sepanjang hidup kita. Tetapi kita bisa tetap cinta. Kita tetap setia. Sampai akhir menutup mata. Kelak Tuhan akan berikan upah kepada kita. Dalam kekekalan. Katakan amin saudaraku. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Saudaraku, ya kan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Penderitaan, masalah, kesulitan. Jangan takut kata Tuhan. Ya kan? Tuhan bisa pakai semua penderitaan kita, keadaan kita. Atau bahkan kegagalan kita. Kesalahan kita. Dia bisa ambil itu, dia bisa olah. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kata untuk mengajar karakter kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Apa yang membuat saudara, kebenaran apa yang saudara pelajari? Saudara, yang membuat saudara bisa hilang rasa takutnya. Pertama, apapun yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Apapun janji Tuhan dalam hidup saudara. Itu pasti akan digenapi. Katakan amin saudara. Terbukti kebangkitan Yesus membuktikan apa yang dikatakan Tuhan adalah benar. Yang kedua adalah apa saudara? Bahwa ya kan kita tahu lewat Paskah kebangkitan Yesus. Ya kan? Kematian bukan akhir segalanya. Wah, satu hal yang luar biasa. Ini pengharapan yang luar biasa. Saya berdoa biarlah di masa prapaskah ini saudara makin cinta Tuhan. Saudara makin setia sama Tuhan. Bahkan saudara bisa jadi berkat. Banyak orang lewat saudara hidupnya diubahkan dan diselamatkan. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Waktu ku takut, waktu ku diimbang kepadamu Tuhan. Percaya segala susahku, segala susah aku
Terima kasih Tuhan bahwa musuh terbesar kami yaitu maut sudah dikalahkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus, lewat Paskah. Tuhan, coba saudara mulai doa. Biarlah saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah ya Tuhan aku mau merenungkan semua firman-Mu, mendoakannya, mengatakannya, membagikannya. Ya Tuhan, mengajarkannya supaya semua firman itu, ya Tuhan, bukan cuma menjadi logos tapi menjadi rema buat kami. Kami bisa hidupi dan firman itu berkuasa mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pesan Paskah, bahwa Paskah, kuasa kebenaran Paskah ini melenyapkan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasi. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kami minta kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Membangkitkan kami lagi supaya kami bisa bangkit dan jadi terang. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ya kan membawa kami Tuhan untuk terus ya Tuhan naik. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hari-hari ini membutuhkan ya Tuhan. Semangat yang baru, kekuatan yang baru. Urapan yang baru, limpahkan buat mereka. Terlebih ya Tuhan kami minta urapan kasih-Mu memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan ketakutan itu ya Tuhan bisa lenyap dalam pikiran kami. Bahkan sampai ke dalam lubuk hati kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis di para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.